Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekan ini atau minggu ini kita akan membahas tentang eh, HACCP dalam produksi peternakan. Tapi secara khusus bahasan kita ini nanti akan kita arahkan pada penerapan HACCP dalam pemotongan ternak. Jadi seperti kita telah ketahui bersama bahwa ACCP atau Harsat Analytical Critical Control Point ini merupakan sebuah upaya untuk menjamin bahwa pangan yang dihasilkan atau bahan pangan yang dihasilkan dalam hal ini bahan pangan daging hasil pemotongan ternak itu dijamin aman dengan cara melakukan analisis, mengidentifikasi potensi-potensi permasalahan yang berhubungan dengan kontaminasi terhadap eh, produk-produk peternakan atau produk pemotongan ternak, baik yang berasal dari ternak sewaktu ternak itu dibudidayakan sebelum masuk rumah potong hewan, misalnya adanya penyakit, adanya residu bahan-bahan beracun atau toksikan, dan lain sebagainya. Kami juga kontaminan-kontaminan yang berasal dari dalam rumah potong hewan sejak ternak tersebut dikumpulkan di dalam kandang penampungan, ya jadi dia tertular oleh penyakit yang dibawa oleh ternak lain yang datang dari tempat yang berbeda, kemudian menular pada ternak yang akan dipotong yang masuk ke dalam kandang penampungan, maupun kontaminan-kontaminan yang berasal dari operator pemotongan ternak, peralatan, air yang digunakan, kemudian ruang pemotongan, ruang pembersihan, ruang pelayuan, dan lain sebagainya. Jadi selama proses pemotongan ini eh, dilakukan eh, antisipasi ya dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi hasad atau bahaya yang mungkin bisa menyebabkan produk pemotongan ternak ini menjadi tidak aman sewaktu dikonsumsi. Jadi penerapan HACCP ini memang menjadi concern dari banyak orang, banyak pihak, banyak masyarakat, terutama sekali masyarakat-masyarakat modern ya, negara-negara maju, bahkan negara-negara berkembang pun sekarang sudah mengadopsi kesepakatan tentang penerapan HACCP ini. Karena itu tidak mustahil nanti ke depan pada waktu kita ingin mendirikan rumah potong hewan atau mendirikan usaha di bidang pemotongan ternak, masyarakat yang akan kita tuju sebagai konsumen produk peternakan kita sudah meminta persyaratan bahwa produk yang akan mereka beli itu dijamin keamanannya yang dibuktikan dengan sertifikat HACCP yang dimiliki oleh perusahaan yang sedang kita kelola. Oleh karena itu, Anda sebagai mahasiswa diharapkan mengetahui bagaimana konsep HACCP itu
dibuat, kemudian bagaimana diimplementasikan, dan bagaimana caranya perusahaan bisa mendapatkan sertifikat HACCP ini. Baik, saya akan share, akan saya bagi ya. Kita akan berbagi PowerPoint, materi PowerPoint akan saya share di sini dan mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, jadi ini topik yang pernah saya sampaikan di beberapa event ya, yang mudah-mudahan dari materi topik ini bisa Anda analogikan ke dalam bisnis pemotongan ternak ya, atau bisnis rumah pemotongan ternak. Di topiknya adalah HACCP dan implementasinya dalam industri pangan asal ternak. Ada 5 subtopik yang akan kita diskusikan. Jadi yang pertama adalah HACCP. Jadi apa sih konsepnya ya? Jadi mengapa HACCP itu dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua tujuan dan manfaat diskusi. Ya. Yang ketiga, apa pentingnya HACCP. Yang keempat, konsep-konsep dasar HACCP. Dan yang kelima, itu implementasi HACCP. Baik ya, jadi yang selanjutnya 3 subtopik akan kita diskusikan secara bersamaan karena ini saling berkaitan ya. Jadi HACCP, tujuan, manfaat diskusi, dan apa pentingnya HACCP. Jadi kalau Anda browsing di apa, internet ya, banyak sekali logo atau apa ya, tanda sign tentang HACCP ya, yang digunakan oleh berbagai komunitas ya, negara, kawasan, aliansi perdagangan atau industri dan lain sebagainya. Dia menggunakan logo yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda lihat itu banyak sekali ya logo yang apa namanya nampak di layar ini ya. Jadi ini bukti bahwa HACCP ini memang sudah diadopsi oleh masyarakat internasional. Jadi untuk apa sih HACCP ini kita bahas ya, di kelas ini? Jadi kalau kita membuka usaha di bidang peternakan, ya, maka izin usaha itu akan keluar ya, kalau kita memiliki NKV ya, atau nomor kontrol veteriner. Jadi saat kita mau mengajukan izin usaha pemotongan ternak misalnya, maka kita harus mendaftar ke Dinas Peternakan Provinsi ya, untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner atau NKV, yaitu sebuah sertifikat atau sertifikasi dipenuhinya persyaratan teknis tentang kesehatan masyarakat veteriner, terutama dalam aspek hygiene and sanitation ya, atau higien dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan. Jadi eh,
sertifikat NKV ini akan muncul, akan diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi ya, kalau sarana prasarana yang kita gunakan, yang akan kita gunakan di dalam proses pemotongan ternak itu memenuhi syarat-syarat teknis kesehatan masyarakat veteriner. Ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat atau menilai bahwa sarana prasarana kemudian eh, prosedur yang kita akan gunakan itu sudah sesuai dengan persyaratan teknis Kesmafet itu, ya kita ambil referensi SNI, Standar Nasional Indonesia, baik Standar Nasional Indonesia tentang rumah potong hewan, Standar Nasional Indonesia tentang proses pemotongan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi NKV ini juga merupakan langkah awal prediksi dalam penerapan sistem HACCP. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa namanya sertifikat HACCP, maka ya kita harus punya sertifikat NKV, ya, NKV. Jadi NKV ini juga merupakan langkah awal atau prediksi dalam penerapan sistem HACCP melalui penerapan Good Manufacturing Practices atau penanganan produk yang baik. Biasa dikenal dengan GMP ya pada produk peternakan. Jadi ada Good Manufacturing Practices itu sebetulnya ya semacam SOP ya, standar operasional prosedur untuk rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan rumah potong babi. Jadi nanti Anda bisa browsing ke internet, mencari tahu tentang GMP RPH, GMP RPU, GMP rumah potong babi. Nah, NKV ya. Siapa saja sih yang harus memiliki sertifikat NKV? Ya. Jadi yang pertama adalah pelaku-pelaku usaha yang wajib memiliki NKV itu menurut Peraturan Menteri Pertanian ya, nomor 381 tahun 2005 itu antara lain adalah rumah potong hewan, rumah pemotongan gas, rumah pemotongan babi. Ya. Kemudian usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan atau usaha pengeluaran, maksudnya usaha impor dan ekspor ternak dan produk-produk peternakan. Kemudian usaha distribusi, ya, distribusi produk-produk peternakan, ya. Kemudian usaha retail dan atau usaha pengolahan pangan asal hewan. Itu dia harus memiliki nomor kontrol veteriner. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal kuliah yang sedang Anda ambil ini, pemotongan ternak, ya, berarti masuk ke dalam butir yang kedua, ya, rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, dan rumah pemotongan. Tapi bukan sekedar rumah pemotongan hewan bangunan fisik, ya, bangunan fisik saja, tetapi unit usaha pemotongan hewan. Termasuk di dalamnya ya sarana prasarana berupa rumah potong hewan. Apa sih pentingnya HACCP? Jadi HACCP itu sudah menjadi concern dari komunitas atau masyarakat dunia. Ya. Jadi negara-negara maju mereka mengembangkan perusahaan-perusahaan transnasional, transnasional yang
menyasar konsumen yang sangat luas ya di seluruh belahan bumi. Anda bisa cermati ya perusahaan-perusahaan transnasional itu seperti misalnya Nestle. Nestle. Mereka mengeluarkan produk berbagai jenis produk pangan. Ya. Nah, mereka itu eh, sangat memperhatikan ya keamanan produk yang mereka jual. Dan mereka menerapkan HACCP itu. Dan masyarakat konsumen atau negara-negara maju, negara-negara berkembang, sekarang ini sudah mengadopsi bahwa pangan yang bahan pangan atau produk-produk pangan olahan yang mereka izinkan masuk ke negaranya harus harus bersertifikat HACCP. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional, ya, penerapan HACCP dan mendapatkan sertifikat HACCP itu bukan sesuatu hal yang sulit, ya, bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, oleh karena itu nyaris semua 100% dari produk-produk pangan mereka yang berasal dari hewan itu dipastikan sudah eh, bersertifikat HACCP. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin apa berkompetisi dengan mereka, ya, atau katakan kita mau bekerja sama lah ya nggak berkompetisi, ya kita mau tidak mau harus juga mengikuti aturan mereka. Kalau tidak, maka produk-produk yang kita hasilkan tentu tidak mampu untuk bersanding, ya, berada di rak yang sama dengan produk-produk mereka. Nah, tahun 1960 itu negara-negara berkembang banyak sekali yang menjadi eksportir pangan. Tapi sejak tahun 1990, negara-negara berkembang itu sekarang menjadi importir pangan. Jadi produsen pangan waktu tahun 60-an itu adalah negara-negara berkembang. Negara-negara maju, mereka membeli pangan dari negara-negara berkembang. Tapi negara-negara maju itu melihat bahwa pangan itu merupakan produk yang sangat strategis. Di samping eh, prospek bisnisnya sangat bagus. Oleh karena itu kemudian mereka segera berbenah ya, berbenah mengembangkan teknologi untuk memproduksi pangan, kemudian membuat aturan-aturan dan lain sebagainya yang kemudian negara-negara berkembang ini menjadi terjebak, ya, tidak mampu mengikuti apa yang dikerjakan oleh negara-negara maju. Contohnya HACCP ini, penerapan HACCP, kalau kita tidak segera masuk ke sana ya kita akan semakin terjebak oleh pangan impor. Ini saya kutipkan beberapa berita ya dari mass media ya, tentang eh, kedaulatan pangan dalam ancaman dan jebakan impor pangan ya. Coba Anda lihat ya, di Google ya, ketik di search engine-nya ya dengan keyword atau kata kunci keracunan makanan hajatan. Maka dalam waktu yang sangat singkat nggak ada 1 detik ya, hanya 0,48 detik. Anda menemukan 50
1.600 artikel tentang keracunan makanan hajatan. Mengapa saya ambil makanan hajatan? Ya, karena pastilah ya orang yang mengolah menghasilkan makanan untuk hajatan itu tidak menerapkan HACCP lah ya. Ini bukti bahwa penerapan HACCP itu bagi masyarakat kita sudah seharusnya ya dilakukan ya, supaya kejadian atau kasus-kasus semacam ini tidak terulang ya, tidak terulang. Kemudian ketik coba ya, saya ketik kasus keracunan makanan akibat bakteri di Indonesia. Hanya dengan 0,41 detik kita temukan 83.400 ya berita tentang keracunan makanan akibat bakteri. Jadi ini juga indikasi bahwa orang-orang yang bergerak di bidang pengolahan makanan di Indonesia itu lemah dalam hal menjamin keamanan pangannya. Ini bukti bahwa penerapan HACCP itu memang sudah seharusnya mulai ditegakkan ya. Kemudian coba saya ketik lagi ya berita tentang kasus formalin dan boraks di dalam makanan. Hanya dalam 0,61 detik ya, itu ada 68.000 ya. Tetapi sebetulnya kondisi produsen makanan di Indonesia itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Jadi ini contoh ya, contoh berita di Sindonews tahun 2016 ya, 2015. Jadi ya, apa namanya, perhatian masyarakat kita terhadap keamanan pangan memang masih sangat rendah ya. Ya jadi itu 3 topik, subtopik yang pertama sudah selesai kita diskusikan tentang HACCP, tujuan, manfaat. Kita mendiskusikannya dan apa pentingnya HACCP itu. Jadi pentingnya HACCP itu terutama sekali ya jaminan ya terhadap keamanan pangan yang beredar atau diproduksi dan diperjualbelikan di masyarakat, terutama di masyarakat kita ya, yang seperti tadi sudah nampak di berita-berita bahwa kasus-kasus keracunan makanan, kasus-kasus tentang makanan yang basi dan seterusnya jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira konsep HACCP yang sudah diterapkan di negara-negara maju itu sudah saatnya harus diterapkan juga di Indonesia, dan para mahasiswa S1 peternakan seperti Anda ini harus tahu ya tentang apa pentingnya HACCP itu. Nah, berikutnya coba kita akan lihat ya konsep dasar HACCP itu seperti apa. Jadi tadi sudah saya singgung-singgung bahwa HACCP itu adalah singkatan dari Hazard Analytical Critical Control Points. Jadi HACCP itu merupakan salah satu dari ya, FSMS, Food Security Management System. Jadi sistem manajemen keamanan pangan ya, keamanan pangan itu salah satu di antaranya adalah di dalamnya ada subsistem-subsistem. Salah satu subsistemnya itu adalah HACCP.
Jadi ini digunakan untuk mengendalikan bahaya, ya, bahaya yang bisa jadi terkandung di dalam bahan makanan. Bahaya itu bisa berupa bahaya dari substansi biologi, kimia, dan fisika yang mungkin muncul dari proses produksi, ya, proses panen, proses fabrikasi, transportasi, penyiapan, dan bahkan pada saat konsumsi, dikonsumsi. Jadi saya sebut FSMS. Apa sih FSMS itu, ya? Jadi Food Security Management System itu di dalamnya banyak subsistem-subsistem, ya. Di antaranya adalah yang pertama Good Manufacture Practices, satu GMP, ya. Kemudian ada Quality Management Program atau QMP, ada HACCP System atau HACCP System, yang bahasa Inggrisnya, ya. Tapi kita terbiasa menggunakan HACCP System atau Sistem HACCP. Ada ISO 22000-2005, ada SSOP Sanitation Standard Operasional Prosedur, ada SOP atau Standar Operasional Prosedur. Ya, jadi sistem manaj sistem manajemen keamanan pangan. Jadi pangan itu, bahan-bahan pangan itu keamanannya dijamin melalui banyak cara, ya, melalui banyak langkah. Banyak langkah itu, ya, banyak cara, banyak upaya itu, ya, diwadahi dalam satu wadah besar namanya FSMS. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan di dalam FSMS? Di antaranya adalah perusahaan itu harus menerapkan good manufacture practices. Ya, dia juga harus menerapkan QMP, Quality Management Program. Dia juga harus menerapkan sistem HACCP. Dia juga harus menerapkan ISO 22000-2005. Dia juga harus menerapkan SSOP Sanitation Standard Operasional Prosedur, dan dia harus juga memiliki dan menerapkan SOP. Artinya apa? Artinya sebuah perusahaan produksi pangan, ya, yang kalau mau diakui oleh masyarakat dunia, produknya bisa diterima oleh masyarakat dunia, dia harus, ya, memiliki 6 subsistem itu, mulai dari GMP, QMP, HECCP, ISO, SSOP, dan SOP. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan, menjelaskan kepada Anda bahwa sistem HACCP itu, ya, berdiri duduk bersama-sama dengan 5 subsistem yang lain dalam hal food security management system. Jadi HACCP itu bukan satu-satunya, dia merupakan satu dari 6, ya, 6 subsistem, ya, food security management system. Sejarah sekarang, ya, munculnya HACCP. Ya, jadi ini diawali dari tahun 60-an sebetulnya, ya. Ini untuk menjamin bahwa astronot NASA itu aman, ya, sehat selama penerbangan luar angkasanya, maka
makanan yang akan dipakai sebagai bekal mereka itu harus nircacat atau zero defect. Nah, makanan itu dihasilkan oleh Pillsbury Company. Ya. Kemudian US National Advisory Committee on the Microbiological Criteria for Food atau NECMCF tahun 1980-an ya, membuat standar HACCP. Jadi HACCP itu awalnya memang diperuntukkan untuk makanan yang akan dibuat atau digunakan sebagai bekal astronot NASA. Karena itu dianggap baik, maka WHO ya, World Health Organization ya, itu mengadopsinya ya, mengadopsi standar HACCP itu melalui Codex Alimentarius Commission ya, tahun 1993. HACCP itu diadopsi oleh WHO. Kemudian karena sudah diadopsi oleh WHO, maka negara-negara anggota PBB mulai berkomitmen ya. Contohnya adalah European Union ya atau Uni Eropa itu 96 sudah mengimplementasikan. USA atau Amerika. Memang awalnya berangkat dari Amerika, tapi kan hanya untuk NASA saja. Nah, tapi tahun 98 itu secara meluas diterapkan untuk seluruh industri makanan yang ada di USA. Australia tahun 97, USA 98 tadi sudah ya, Indonesia 98 melalui SNI 014852 1998. Ya, kemudian Korea tahun 2006. Jadi Korea itu lebih lambat ya. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Tapi di Indonesia walaupun sejak 98, tapi implementasinya masih belum mengembirakan sampai dengan hari ini ya. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini kan kalau Anda ketik tadi ya, keracunan makanan, kontaminasi makanan oleh bakteri, itu jumlahnya masih sangat banyak. Nah, kemudian Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengadaptasi konsep HACCP itu menjadi SNI 014852 tahun 1998. Jadi implementasinya di Indonesia dikendalikan oleh SNI 0148521998 dan termasuk pedoman-pedoman penerapannya untuk diaplikasikan pada berbagai industri pangan di Indonesia. Ya, jadi kalau Anda mau belajar tentang bagaimana mengaplikasikan HACCP di industri pangan di Indonesia, maka Anda cari temukan SNI 014852 1998. Anda akan temukan pedoman penerapannya. Ya. Nah, sekarang kegunaan bagi industri pangan, yang pertama mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan. Maksudnya produk pangan yang sudah dikirim ke luar negeri atau dikirim ke pasar, ya, persyaratannya harus ada HACCP, maka tidak ada ya akan ditarik dari peredaran. Ya, mencegah penutupan pabrik. Kalau produknya nggak laku, mau tidak mau ditutup. Meningkatkan jaminan keamanan produk, pembenahan dan pembersihan pabrik, karena dengan menerapkan HACCP maka pabrik itu akan teratur ya, punya SOP yang jelas, ya, semua peralatan fasilitas memenuhi standar hygiene dan sanitasi ya, sehingga lebih teratur. Mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar, karena pasarnya bergerak terus, masyarakatnya mulai sadar terhadap kualitas pangan,
maka mereka akan hanya beli pangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan HACCP. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan konsumen, ini masih kaitan nomor 5. Dan yang ketujuh, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Nah, seperti kita tahu, kalau di pasar ketahuan produk kita ternyata bermasalah, ya, maka nggak laku, kita akan rugi, ya. Nah, ini bisa kita cegah kalau kita menerapkan HACCP secara konsekuen. Jadi tidak sekedar punya sertifikat, tetapi benar-benar diimplementasikan. Ada 7 prinsip dasar HACCP. Maksudnya 7 hal yang harus dilakukan untuk menerapkan HACCP. Jadi yang pertama, melakukan analisis hazard atau bahaya dan menetapkan resiko beserta cara pencegahannya. Ya, jadi lihat prosesnya, ya, rantai pasoknya seperti apa, kemudian lakukan analisis mana, di step mana produk itu beresiko terkontaminasi oleh bahan kimia, terkontaminasi oleh bahan biologi, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian besaran risikonya ditetapkan. Oh, ini walaupun tercemar tapi tidak berbahaya karena paparannya hanya sebentar, kuantifikasinya sangat kecil, ya, sehingga ditetapkan. Oh, ini misalnya pada saat di apa namanya, kalau pemotongan hewan itu pada saat pemulitan itu pekerjanya ternyata tidak bersih, resikonya besar. Ini di langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi. Pada titik mana resiko itu muncul dan gimana cara mengendalikannya. Ya, ini di langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, penetapan batas kritis, ya, terhadap setiap critical control point yang telah teridentifikasi. Batasan kritisnya itu seberapa? Kalau tercemar bahan kimia, misalnya bahan-bahan pembersih, batasan kritisnya itu berapa? Ya. Kalau kandungannya sampai sekian ppm, maka dia tidak berbahaya. Sebelum itu belum berbahaya, misalnya begitu, ya. Kemudian yang keempat, ya, penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan yang untuk memonitor. Cara memantaunya bagaimana, syarat-syarat untuk memonitornya seperti apa. Ya. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah menetapkan menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan pada batas kritisnya. Jadi kalau kontaminasinya itu sudah melampaui 100 ppm, maka apa yang harus dilakukan? Maksudnya, ya. Kemudian yang keenam, melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpangan data. Jadi semua harus dicatat, ya, ada catatannya, ada checklistnya. Nah, kemudian nomor 7, menetapkan prosedur untuk menguji kebenarannya. Jadi ini adalah 7 langkah prinsip dasar HACCP. Jadi mulai dari analisis sampai dengan yang ketujuh, prosedur menguji kebenaran dari laporan, kebenaran dari metode, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh hazard biologi, ya. Jadi contohnya adalah bakteri, ya. Salmonella, ini biasanya muncul di ayam, ya, telur, kemudian E. coli itu pada daging sapi, ya, TB di dalam seafood, Shigella di dalam air, virus hepatitis di dalam air, norovirus di dalam shellfish, ya, kerang-kerangan, ya. Ada parasit Cryptosporidium dan Cyclospora di dalam air dan produk-produk yang menggunakan air itu. Jadi ini adalah contoh-contoh hazard biologi atau bahaya dari bahan-bahan biologi.
Ini beberapa kasus yang sering muncul ya, example of biological hazard dalam daging dan produk-produk unggas ya. Bakteri Salmonella, poultry and eggs ya, E. coli, beef and ground beef ya. Jadi kalau E. coli itu kan bakteri usus besar ya, biasanya ditinja ya. Ini bisa saja dari air untuk membersihkan, dan lantai yang tidak bersih ya, yang tercemar. Kemudian ada Trisinella spiralis ya, spiralis ya. Ini parasit yang biasa ditemukan pada daging babi. Ini V. parahaemolyticus ya, pada ikan segar. Norovirus itu pada shellfish ya. Karena cara mengontrol hasad itu ya, kontrolnya dengan monitoring storage. Jadi dikontrol dan dimonitor gudangnya, penggudangan dan processing, terutama dalam hal temperatur. Jadi temperatur gudang dan temperatur processing. Jadi ini kan kaitannya dengan rantai dingin ya. Jadi kalau pemotongan ternak itu ada ruangan-ruangan tertentu yang tidak harus dingin, tapi sejak diproses dressing itu sudah mulai diturunkan suhunya sampai dengan nanti pelayuan, sampai nanti pembekuan. Jadi ada rantai dingin ya, di bagian-bagian mana harus dingin. Tapi kalau sudah beku nggak boleh, nah, belum, harus tetap dijaga bekunya. Ini yang disebut dengan rantai dingin. Kemudian preventing cross contamination ya, kontaminasi silang dari produk-produk ya, antar produk. Ini hasil pemotongan yang sebetulnya tidak terkontaminasi, tetapi karena ditempatkan dalam satu ruangan, dalam satu wadah dengan produk lain yang terkontaminasi, maka akan terjadi cross contamination. Kemudian following the cleaning and sanitation program, ya ikuti program-program kebersihan dan sanitasi. Jadi ini caranya mengontrol hazard biologi. Kemudian hazard-hazard bahan berupa bahan kimia. Ini contohnya adalah chemical hazard, ya, toxic substance, ya, bahan-bahan toksik, bahan-bahan beracun. Yang bisa saja terjadi secara alamiah, bisa saja ditambahkan secara sengaja atau tidak sengaja akan mengkontaminasi produk. Bisa saja secara alamiah dia akan terjadi bahan-bahan beracun yang diproduksi oleh uh, organisme atau living organisme atau organisme hidup yang lain ya. Secara alamiah yang dibawa oleh lalat, yang dibawa oleh burung ya, yang dibawa oleh bakteri yang bisa menghasilkan toksin. Kemudian dia bisa mengkontaminasi atau added intentional ya, ditambahkan karena memang sengaja ditambahkan bahan kimia itu. Contohnya adalah nitrat dalam daging gitu, untuk memperbaiki warna, untuk ditambah nitrat. Kemudian residu pestisida dalam pakan ya. Jadi pakan yang mengandung pestisida dikonsumsi kemudian akan berakumulasi di dalam daging. Karena ini kan secara sengaja. Ini bisa saja dia added non intentionally. Ya, jadi dari bahan-bahan pembersih ya, dari klor ya, kloroform untuk pembersih lantai, pembersih deterjen pembersih dan lain sebagainya. Yang ini secara tidak disengaja dia akan mengkontaminasi produk-produk penonton. Kemudian ada unidentified wrong itu. Jadi salah ya. Wrong ingredient itu kan bahan-bahan yang sebetulnya tidak awalnya tidak diketahui bahwa itu ternyata hazard gitu ya. Ini di pewarna ya. Nah, di dalam produk daging, poultry, unggas dan seafood ya. Ini biasanya itu agen agen nitrat ya. Ini untuk daging merah, aflatoksin, pestisida untuk pakan, marin biotoxin ya itu shellfish and fish, growth hormone itu untuk
ternak ya. Di negara-negara maju kan masih banyak yang menggunakan growth hormon untuk maju tumbuh ya. Ini termasuk bahan kimia. Growth promoting drug ya. Untuk poultry kayak antibiotik ya, cleaner, sanitizing agent ya. Ini bahan-bahan pembersih. Contoh-contoh bahan-bahan yang apa namanya bisa mencemari bahan kimia yang mencemari daging, unggas dan seafood. Gimana cara mengontrolnya? Ya pilih yang bahan-bahan kimia yang memang approved and legal ya, bahan-bahan kimia yang legal aja. Termasuk bagaimana penggunaannya, seberapa besar dia bisa digunakan supaya aman ya. Ini cara mengontrolnya. Use a safe level ya. Gunakan pada dosis atau jumlah penggunaan yang aman sesuai dengan aturan dari produsen produk itu. Letter of guarantee and vendor. Jadi gunakan sertifikasi, vendor-vendor yang bersertifikat, yang punya garansi bahwa produknya aman. Kemudian gunakan prosedur yang tepat, ya, dan dicuci kalau memang terjadi kekeliruan. Ya. Kemudian storage of feed. Jadi untuk menghindari aflatoksin ya, pakan itu digudangkan secara benar. Storage and labeling for ingredient and raw material. Cara ngontrolnya ya bahan-bahan itu harus digudangkan, diberi label supaya tidak salah ambil ya, tidak salah ambil sehingga aman. Kemudian hasad-hasad yang berupa fisik, fisikal hasad. Contoh itu bahan-bahan yang keras ya, yang itu bisa menimbulkan luka. Bisa saja bahan-bahan itu bisa tercampur dengan food atau bahan pangan dan ingredient lain ya. Bisa ada apa terkontaminasi selama proses ya. Ada paku, ada pines, ada clippers, ya. Ini banyak sekali yang bahan-bahan makanan yang sering baik secara sengaja maupun tidak sengaja itu kontaminasi. Nah, ini yang disebut dengan fisik ya. Contoh-contoh physical hazard dalam pangan itu ya, tulang ya, serpihan tulang dalam ground beef ya, feather for animal carcass, bulu-bulu ya. Kemudian ya, selama proses itu bisa batu, ya, break in vegetable, metal, atau logam, barang-barang logam dari equipment. Ya. Kemudian bisa saja buku ya, kemudian perhiasan ini yang bisa melepas ya dari operatornya ya. Cara mengontrolnya lalu bagaimana? Ya, ya objek-objek atau bahan-bahan fisik yang tadi disebutkan itu kalau bisa ya dipisahkan dulu lah ya, dipindahkan dari bahan pangan yang sedang kita mau proses ya. Bisa menggunakan filter penyaring, bisa menggunakan water bath untuk vegetable, bisa menggunakan metal detektor ini yang biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik pengolah makanan ya, ada metal detektornya. Kemudian ada good employer practices ya, jadi pekerja itu harus menggunakan SOP ya. Saya mau masuk ke ruang produksi, tidak boleh menggunakan perhiasan dan lain sebagainya, aksesoris ya. Kemudian juga good sanitation and quality control program. Nah, jadi ada 5 hal yang bisa dilakukan dalam hal mengontrol aset-aset yang bersifat risik. Baik, yang terakhir ini bagaimana cara mengimplementasikannya. Setelah kita tahu konsepnya, lalu bagaimana mengimplementasikannya. Ya. Ini nanti akan kita bahas pada topik tersendiri ya, subtopik, karena ini durasi videonya sudah cukup panjang, nanti ada masalah dalam hal upload ya.
dalam hal itu. Jadi tentang implementasi HACCP nanti akan saya buatkan rekaman yang tersendiri ya. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Eh, eh, Penjelasan tentang HACCP dan implementasinya dalam industri pangan dan ternak. Baik, jadi nanti selanjutnya saya akan membuat apa namanya kuliah yang secara khusus akan bahas tentang bagaimana implementasi HACCP di dalam industri pangan secara khusus pada eh, pemotongan ternak. Ya. Jadi demikian saudara sekalian, eh, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi saudara-saudara sekalian.